Oke guys, ketemu lagi dengan OP channel Motovlog Ijen Bondowoso. Apa kabar kalian semua? Tentunya semuanya baik-baik saja kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan perjalanan atau riding kali ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk riding kali ini seperti biasa, aktivitas sehari-hari yaitu berangkat kerja ditemani dengan Yicam kamera action. Dan menurut saya Yicam ini sangat worth it untuk YouTuber pemula karena hasil dari rekamannya itu ciamik guys, bener-bener ciamik. Untuk yang budgetnya di bawah 1 juta, cukup dengan Yicam ini Anda sudah bisa motovlog dengan keren guys. Karena Yicam saya ini belum di mode mix atau tidak ada lubang jack audionya, jadi saya menggunakan mic eksternal atau mic clip on yang saya rekam menggunakan HP Samsung A16 teman-teman. Jadi memang sedikit kerja keras untuk editingnya karena kita harus mensinkronkan antara suara rekaman dari voice recorder dengan Yicam. Itu aja teman-teman, kerja kerasnya di situ agar supaya suaranya itu sinkron atau sama ketika editing. Tapi itu bagi saya tidak masalah teman-teman, karena kalau saya langsung menggunakan mix internal dari Yicam itu sendiri, suaranya itu kurang jernih. Jelas sih, tapi untuk saya itu kurang jernih. Jadi saya upayakan agar supaya suara saya itu bisa terdengar lebih jelas lagi, agar supaya teman-teman yang menonton dan yang mendengarkan motovlog OP channel ini tidak sakit telinganya karena ada suara angin atau suara-suara yang kemersek. Jadi itu tujuan saya teman-teman, agar supaya kalian semua yang sedang menonton OP channel ini bisa mendengar suara saya dengan jelas dan bersih itu teman-teman. Jadi untuk saya ini sangat membantu sekali Yicam untuk kalian yang suka motovlog. Ini semua karena saya sudah mencari di YouTube tentang action cam apa yang sangat worth it untuk motovlog. Beratus-ratus video yang saya cari di YouTube itu semuanya itu ya 90% itu banyak yang menggunakan Yicam basic ini teman-teman. Versi Cina, versi Inter itu sama aja, hasilnya sama aja, hanya beda di mungkin baterainya teman-teman. Kalau Yicam Inter itu baterainya 990, pokok tidak sampai 1000 mAh. Tetapi kalau untuk Yicam yang versi Cina itu baterainya itu 1010 mAh. Selisih dikit sih, tapi itu tidak masalah buat saya. Cina atau Inter itu sama aja hasilnya. Dan yang penting Yicam ini resolusi tertingginya ada di 2K, jadi sangat bagus atau jernih ketika editingnya. Saya menggunakan HP dengan menggunakan aplikasi Power Director teman-teman.
karena saya tidak mempunyai laptop dan komputer, jadi saya menggunakan HP. Jadi apa yang ada itu saya gunakan teman-teman, saya manfaatkan. Jadi saya tidak perlu harus membeli komputer dulu untuk editing video. Jadi saya yang ada dulu saya pergunakan dengan maksimal. Nanti sekiranya ada rezeki lain akan upayakan untuk agar supaya video ini lebih bagus, saya editingnya memakai komputer teman-teman. Doakan teman-teman, mudah-mudahan channel saya ini bisa berkembang dan sukses selalu. Dan teman-teman juga begitu, youtuber pemula, mudah-mudahan rezeki kalian semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita youtuber pemula tanpa perjuangan kita tidak akan sukses teman-teman. Jadi youtuber pemula itu memang harus butuh perjuangan keras teman-teman agar supaya channelnya sukses. Lanjut ke pembahasan saya tadi tentang Gcam Basic. Kenapa saya merekomendasikan Gcam Basic ini kepada kalian youtuber pemula? Itu karena semua belajar dari pengalaman saya teman-teman. Karena saya hampir saja membeli action cam merek lain, entah itu Bipro, Kogan, Y-Lite atau yang lainnya selain Gcam. Itu hampir saja saya membeli action cam tersebut teman-teman. Tapi setelah saya terus mencari informasi tentang action cam yang low budget yang sangat recommended, ternyata saya temukan ya Gcam ini teman-teman. Setelah saya gunakan, mendapatkan pertama kali saya gunakan, dan hasilnya untuk view atau kelebaran videonya itu sesuai dengan apa yang saya harapkan teman-teman. Jadi itu alasannya kenapa saya pastikan pilihan saya ke Gcam ini. Karena itu tadi, pertama karena memang hasil videonya itu bagus dan natural seperti apa yang saya lihat. Dan yang kedua teman-teman, kenapa saya memilih Gcam? Karena Gcam ini resolusi tertingginya itu ada di 2K. Jadi sangat bisa sekali ketika saya editing menggunakan HP teman-teman. Karena kalau masih 2K itu HP saya masih bisa memutarnya ketika ingin memutar video 2K. Kalau video itu yang 4K mungkin tidak bisa teman-teman. Jadi itu kenapa saya pilih Gcam ini. Dan juga hasil jepretannya atau hasil fotonya itu sangat tajam, bagus sekali menurut saya. Jadi ya sedikit aja kekurangannya untuk Gcam ini, yaitu tidak ada jack untuk mic eksternal. Itu aja teman-teman kekurangannya. Untuk lain-lainnya patut diandalkan untuk Gcam Basic ini teman-teman. Karena di sini saya merupakan pengguna baru dari Gcam, tidak sampai 1 bulan saya memakainya teman-teman, tapi saya sudah bisa mendapatkan hasil yang baik untuk videonya. Jadi sekali lagi untuk motovlogger pemula, saya merekomendasikan Gcam ini untuk kalian semua agar supaya hasil videonya itu bagus teman-teman. Meskipun tidak ada layar di belakangnya atau tidak ada touchscreen-nya di belakangnya untuk mengoperasikan Gcam ini, tapi Gcam ini sudah bisa mendukung jaringan WiFi untuk settingan kameranya. Di situ nanti kalian bisa mendownload iAction aplikasinya, kalau tidak keliru namanya. Di
Di situ kalian bisa atur semua resolusi, terus penangkapan layarnya seperti apa. Itu banyak sekali untuk settingannya. Dan misalkan teman-teman mempunyai budget lebih, teman-teman bisa memasangkan lubang jack untuk mic eksternal untuk di mode mic, agar supaya bisa langsung menggunakan mix eksternal, langsung dicolokkan ke Ycam yang sudah di mode mic tersebut teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu sekilas info dari saya tentang Ycam, recommended atau tidak untuk motovlog. Jadi saya katakan sangat-sangat recommended dan sangat worth it untuk YouTuber pemula yang mempunyai low budget. Jadi Ycam ini solusinya teman-teman. Dan untuk pemakaian non-stop, untuk baterainya ini kurang lebih 1 jam, 1 jam setengah lah itu teman-teman, untuk durasi merecord videonya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman video di pagi hari ini dari saya, OP channel Motovlog Ijen Bondowoso. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari action cam apa yang recommended untuk low budget. Jadi ini solusinya, yaitu Ycam. Dan saya ucapkan terima kasih kepada subscriber OP channel Motovlog Ijen Bondowoso. Mudah-mudahan kalian semua diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa yang belum subscribe teman-teman. Dan tekan tombol loncengnya agar supaya teman-teman tetap mendapatkan notifikasi dari video terbaru OP channel Motovlog Ijen Bondowoso. Dan di like, di share, komen juga yang positif agar supaya saya bisa lebih semangat lagi membuat video berikutnya dan bisa lebih baik lagi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman.